Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masih tentang 20 orang yang menjadi musuhnya iblis. Wasyabbani al-mutahabbani. Lagi musuhnya iblis, dua anak muda yang saling mencintai, bersahabat fillahi semata-mata karena Allah, ila an yamuta sampai kedua-duanya meninggal. Itu kita menjalin keakraban, hubungan, persatuan, ukhuwah, itu jadi musuhnya iblis. Berarti sing tukaran yang menyebar ujaran kebencian, jadi apa itu? Bolone iblis. Wal harisu ala salat, dan orang yang bersemangat, artinya al-muhafid, senantiasa menjaga salat berjamaah. Ala salati fil jamaah. Ini musuhnya iblis. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu salatlah kamu berjamaah. Salatlah kamu berjamaah, enggak peduli entah imamnya orang-orang baikkah atau imamnya orang yang jelek, yang penting berjamaah. Khalfa kulli barrin, di belakang siapapun makmum, orang yang baik-baikkah, wa fajirin, ataupun orang yang jelek, pokoknya berjamaah. Walladzi yusalli bil-laili wan-nasu niyam. Lagi musuhnya iblis, orang yang sholat di malam hari, sedangkan orang-orang lain pada tidur. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu minal laili walau arba'an. Salatlah kalian malam hari meskipun hanya 4 rakaat. Habis itu tutup witir 1. Sallu, salatlah kalian walau raka'ataini, meskipun hanya 2 rakaat, lalu ditambah witir 1. Ma min ahli baitin, tiada suatu rumah tangga, tu'rafu lahum salatun minal laili, yang dikenal mereka itu salat malam. Kalau ada rumah tangga dikenal istiqomah salat malamnya, illa melainkan nada menyeru, memanggil-manggil, hum ahlul bait, munadin malaikat yang menjadi juru penyeru. Apa seruan malaikat? Ya ahlal bait, qumu li salatikum. Wahai seluruh anggota keluarga, bangunlah kalian untuk sholat. Makanya yang biasa sholat malam, jam-jam tertentu mesti bangun. Memang ada malaikat yang ditugaskan juru bangunin. Apa saya itu hampir pasti jam 2, hampir pasti. Padahal enggak ada yang gugah. Kadung jadi kebiasaan. Walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram. Lagi yang menjadi musuhnya iblis, orang yang menahan diri dari barang yang haram. Fil aqwal, baik haram itu mencakup ucapan, wal af'al maupun perbuatan, itu musuhnya iblis. Walladzi yansahu lil ikhwan. Ya lagi musuhnya iblis, orang yang yansah. Yansah itu maknanya enggak harus menasihati. Maknanya tulus. Apa? Tulus itu begini. Ukuran untuk sampean dan untuk teman sama. Ketika sampean punya istri cantik seneng,
Maka ketika yang berhasil mendapat istri cantik itu teman, saya juga ikut senang, itu tulus. Ada mbak cantik satu, saya santai aja. Dapat saya, ya alhamdulillah. Dapat teman saya juga, alhamdulillah. Toh saya dan dia sama-sama Islam, sama-sama santri, sama-sama NU. Itu namanya ketulusan. Lain kalau ono arek wayu gawe. Kalau rada elek, sampean kun. Yang baik-baik untuk dirinya, sing rada elek untuk orang lain. Orang ini enggak tulus dalam persahabatan. Ngerti ya? Jadi apa tulus itu? An-nushu definisinya iradatul khairi li akhik kama turituhu li nafsik. Anda kepingin saudaramu dapat yang baik-baik, seperti juga Anda kepingin senang kalau yang baik-baik itu menjadi milikmu. Itu namanya ketulusan. Ya, menjadi ustadz kiai yang tulus kepada jamaah, kepada santri, kepada murid. Namanya juga punya murid laki-laki, perempuan. Nah, terus suatu ketika salah satu jamaahmu, muridmu, berkonsultasi ustadz, pun istikharah kula kalih mbak niku, bu, arek wayu sampean ya kepengin pisan. Bagaimana seorang ustadz yang tulus beristikharah? Tenang aja, ya Allah. Kalau memang si fulana baik untuk teman saya, takdirkan dia menjadi milik teman saya. Ngono. Ojo kok ya Allah, jangan berikan teman saya itu. Roto elek. Orang yang tulus kepada teman, itu musuhnya iblis. Wa fi riwayatin yad'u, orang yang mendoakan teman-temannya, walaysa fi qalbihi syai', sedang dalam hatinya enggak ada rasa apa, rasa benci, marah, dendam kepada teman enggak ada sama sekali. Pelong, los tanpa rewel. Itu namanya yansah. Maksudnya minal ghishyi, enggak ada penipuan, wal hikti, enggak ada dendam, wal khita, enggak ada mbujui. Qala berucap Bishr ibnul Harith, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda dalam mimpi, Ya Bishr, atadri lima rafa'aka Allah min baini aqranik? Atadri, tahukah Anda lima mengapa rafa'aka mengangkat derajatmu Allah min baini aqranika di antara teman-temanmu? Tahu kamu mengapa di antara teman-temanmu kau yang diangkat derajatnya? Faqultu, saya menjawab, la mboten ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, bittiba'ika li sunnati. Kau diangkat derajatmu karena kau mengikuti sunnahku. Bukan hanya itu, wa khidmatika salihin, dan karena khidmahmu, pengabdianmu kepada orang-orang saleh, khidmah kepada ulama, seterusnya. Bukan ulama, tapi ngeladeni para ulama. Tahu kalau kiai itu banyak mikir santri, banyak walaupun sudah. Kadang ada orang ngeladeni, anu kiai kulon dari urunan beras, anu kiai kulon dari urunan tempe, ngeladeni. Nah dia diangkat derajatnya karena ikut sunnah. Yang kedua, berkhidmah, mendedikasikan dirinya untuk para ulama dan orang saleh. Lagi yang ketiga, wa nus'ahika li ikhwanik, dan karena ketulusanmu kepada teman-temanmu. Tulus. Wa mahabbatika li ashabi wa ahli baitillah, ini ahlu sunnah. Dan karena kecintaanmu
baik kepada sahabatku maupun kepada ahlul baitku. Ini salah Syiah, salah Khawarij. Syiah itu mencintai ahlul bait, membenci sahabat. Khawarij mencintai sahabat, membenci ahlul bait. Nah, kalau NU ahlus sunnah wal jamaah, dua-duanya. Ahlul bait dicintai, dihormati, sahabat juga dicintai, dihormati. Semua punya jasa masing-masing. Ahlul bait membawa darah gen Rasulullah SAW, juga tentu membawa ajaran dan sunnahnya. Sahabat berjasa menyebarkan ilmunya Rasul, menyebarkan agamanya Rasul kemana-mana. Kalau enggak ada peran para sahabat nyebar ke Afrika, ke Eropa, Islamnya belum sampai ke sana. Karena toh jumlah ahlul bait terbatas. Ketika itu ahlul bait Siti Fatimah sama Sayyidina Ali. Lalu punya anak dua Hasan Husain. Hasan terbunuh lebih dulu. Berikutnya terus terbunuh Imam Husain. Kalau yang dipercaya menyebarkan Islam hanya beliau berdua, betapa lambatnya Islam itu menyebar. Islam sampai Mesir itu Umar bin Khattab. Ya. Dan seterusnya. Harus kita kepada sahabat jasanya besar. NU itu gimana? Ya ahlul bait, ya sahabat. Dua-duanya. Kayak ini. Karena cintamu kepada para sahabatku dan kepada ahlul baitku. Hadzal ladzi ballaghaka, inilah yang menghantarkan kamu manazilal abror, kepada pangkat derajat kedudukan orang-orang abror. Walladzi yakunu abadan ala wudu, lagi yang jadi musuhnya iblis, orang yang senantiasa selamanya tetap pada wudu, artinya dawamul wudu, terus menjaga wudu, batal wudu mana? Batal wudu mana? Biasanya Mas Izal itu begitu. Meskipun dia di kedokteran, biasanya jaga wudu, batal wudu mana? Batal wudu mana? Itu jadi musuhnya siapa? Iblis. Kalau saya enggak wudu-wudu, karena enggak batal-batal. Saya itu wudu zuhur sampai isya, enggak ngentut-ngentut. Kecuali pas weteng gak enak masuk angin, asal waras-waras saja. Kemarin juga wudu zuhur sampai isya sampai tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa berwudu meskipun masih suci berwudu lagi, namanya tajdidul wudu, ngenyar-ngenyari wudu, memperbaharui wudu. Kutiba maka ditulis lahu baginya 10 hasanat, 10 kebaikan. Qala Syekh Al-Hifni, berkata Imam Al-Hifni, ay maksudnya man tawadda'a wudu'an musahiban lituhrin, barang siapa berwudu dengan benar-benar wudu yang menyertai kesucian, masih suci wudu lagi, kutiba ditulis lahu baginya 10 wudu'an, seakan-akan ditulis 10 kali wudu. Wal wudu bisab'i mi'ati hasanah. Sedangkan wudu saja itu ditulis pahalanya berapa? 700 kebaikan. Lianna aqallal mudha'afah 700 ziyadatin alal asril madhkur. Karena minimalnya pelipat gandaan
Karena paling sedikitnya pelipat gandaan itu sab'umi'atin 700 kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji gandum padi ditanam, tumbuh beranak pinak menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji, 100 kali 7, berapa itu? 700. Menurut Quran pelipat gandaan itu sampai 700. Ziyadatan alal asril madhkur. Melebihi 10 yang disebutkan dalam firman Allah, man jaa bil hasanah falahu asru amsalih. Barang siapa datang kepada Allah mati dengan membawa satu kebaikan, minimal baginya berapa? Satu mendapat berapa? 10 yang sepadannya. Ala ahadil aqwal, ini berdasarkan salah satu dari sekian banyak tafsir pendapat. Fal wudu hasanah, wudu itu kan kebaikan. Fayudha'af bi asroh, maka wudu minimal dilipat gandakan 10. Thumma kullu wahidin minal asri, lalu masing-masing dari 10 yudha'af bi sab'imi'ah, dilipat gandakan maneh 700. Berarti 700 kali 10 itu 7.000. Fayambaghi al-mulazamatu, patutlah al-mulazamatu ajek selalu terus-terusan istiqomah ala hadzal ajril azim, pada pahala yang sangat besar ini. Jaga wudu musuhnya iblis. Wasakhiyun, orang yang dermawan, ini musuhnya iblis juga. Gara-gara orang dermawan, pesantren jalan, TPQ jalan, diniyah jalan, MI jalan, bangun musola lancar, NU lancar, gara-gara ada orang-orang dermawan. Makanya iblis mangkel. Faman a'ta al-ba'da wa abqa al-ba'da fahuwa sahibu sakha. Apa bedanya sakhiyun dan jawadun? Sakha dan jud, terjemahnya sama-sama loman, dermawan. Barang siapa memberikan sebagian dan menyisakan sebagian, imbang antara yang diberikan dan yang disisakan untuk dirinya, itu namanya orang yang punya sifat sakhi, loman yang kayak begitu. Wa man badzalal aksar, dan barang siapa memberikan yang lebih banyak, wa abqa li nafsihi syai'an, dan menyisakan sedikit saja untuk dirinya, nah barulah fahuwa sahibu jud, dia itu orang yang punya sifat jud, maknanya juga sama, dermawan, loman banget. Walladzi qasad darurah, sedangkan orang yang mau sengsara dalam kedaruratan, sing penting urip mas, mangan intip rapopo, kayak Uwais Al-Qarani, dia ajir menjadi buruh memelihara kuda, upahnya semua untuk orang lain, untuk ibunya disedekahkan, dia sendiri yang dia makan luru-luru, misalnya ada orang makan betih, makan yang merah itu, semangka, kulitnya kan dibuang, itu diambil, dicuci, itu dimakan. Hasil kerjanya full untuk ibunya, untuk siapa? Tidak untuk dirinya. Itu namanya qasa ad-darurah. Orang yang menerima untuk dirinya sengsara, mengalami nasib kedaruratan.
dia mengutamakan orang lain. Waladhi qasad darura wa athara ghairahu bil bulghah, orang yang sengsara dengan kedaruratan, wa athara dan lebih mengutamakan, mendahulukan ghairahu orang lain, bil bulghati dengan sangunya, dengan duitnya, bekalnya malah diberikan orang lain. Fahuwa sahibu isar. Ini kurang iya ya. Ada yaknya. Isar. Itulah namanya orang yang punya sifat isar. Masdar dari awsaro yusiru isar. Ada yaknya. Ya. Apa isar itu? Ngalah demi orang lain, demi teman, toh akhirnya juga demi Islam. Dia berani ngalah. Qalahul Qushairi mengatakan hal ini semua si Imam Qushairi. Kalau di Quran, sahabat itu banyak yang punya sifat isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi dan seterusnya. Wa yu'siruna ala muslim, mereka ngalah untuk diri mereka demi teman, demi orang lain. Kalau zaman dulu di bahasa Arab itu ada mutola'ah. Nah, salah satu judul mutola'ah itu tentang isar, mengalah. Kalau enggak salah terjadi di perang Khaybar, usai perang itu keluarganya, teman langsung mendatangi medan perang, nyari teman-temannya, sanak familinya, barangkali masih hidup, segera dirawat apa dan seterusnya. Sambil dibawakan minuman, makan. Ketemulah temannya. Sudah mau mati. Langsung diberi minum. Ini tentara sudah mau mati ketika akan minum. Dengar teman sebelahnya juga begitu, lebih parah. Enggak tega dia. Udah, saya masih mampu menahan. Berikan teman saya yang lebih parah. Itulah namanya isar. Apa? Mengutamakan orang lain. Air segera dibawa ke situ. Mau diminum. Ada yang jauh ketiga. Loh ini mana? Wis menggeh-menggeh kate mati. Mas, saya masih kuat menahan, Mas. Berikan itu, Mas. Lu nemen, Mas. Kayak begitu sahabat. Lari ini yang bawa minuman, pergi ke sana, enggak nututi. Sudah meninggal. Balik dia orang kedua, juga sudah meninggal. Balik lagi yang pertama, meninggal. Dengan saling mengalah, mereka meninggal. Tapi meninggal dalam keadaan mulia. Tapi sama-sama meninggal. Ada juga orang serakah, meninggal juga. Serakah, mabuk harta, mabuk ambisi, saling bunuh. Akhirnya juga meninggal. Jadi kalaupun gara-gara isar orang jadi mati, tapi gara-gara serakah orang juga bisa mati. Tapi mati apa? Nah, jangan takut mati. Yang kalau isar kau katakan menjadi sebab kematian, enggak mau ngalah, ambisius, serakah, semuanya mau dimiliki sendiri, monopoli, itu juga bisa menjadi sebab kematian, sama. Nah, itu isar. Jadi mungsuhe sapa? Iblis. Wa hasanul khuluqi, dan orang yang bagus akhlaknya. Ini musuhnya iblis. Wa huwa, apa sih bagus akhlak itu? Satu, bastul wajhi, wajah ceria. Kelihatan sekali, enggak ada sakit hati, enggak ada dendam, enggak ada mangkel,
enggak ada menggerutu, terpancar dengan wajah yang ceria. Itu namanya husnul khuluq. Wa kafful adza, menahan, mencegah tidak menyakiti orang lain. Sekiranya akan meluncurkan kata-kata yang menyakiti, enggak jadi. Sekiranya akan melakukan sesuatu khawatir menyakiti orang lain, enggak jadi. Itu namanya kafful adza. Wa badlun nada, dan memberikan sedekahnya. Tapi nada itu biasanya sedekah kepada tamu-tamu. Nada. Apa sih akhlak yang baik itu? Bastul wajhi wa kafful adha wa badlun nada. Wa qila, dikatakan, ini Imam Ghazali ini, huwa husnul khuluq itu apa? Hayatun, suatu kondisi li nafsi jiwa. Aslinya akhlak itu kondisi jiwa, kondisi hati yang mapan. Nah, dari hati yang mapan baik itu, tanpa dikomando, tanpa direncana, otomatis juga meluncur kata-kata, ucapan, perilaku, ekspresi yang baik-baik. Enggak pernah meluncur kata-kata, perbuatan yang enggak baik. Karena memang mentalnya baik. Itu loh namanya husnul khuluq. Perkara penampilan baik, itu belum tentu husnul khuluq, penampilan baik itu. Sebab bisa jadi itu memang terlatih. Para sales itu memang terlatih, dilatih senyum terus. Meskipun mangkel-mangkel, begitu ada calon pembeli, ya memang dilatih begitu. Itu belum tentu disebut akhlak. Namanya akhlak itu memang sesuatu kebaikan sudah jadi bagian jati diri, bagian dari jati dirinya, karakternya sudah menjadi kondisi mental. Sehingga kalau dia mengucap santun, sopan, lemah lembut, itu enggak dibuat-buat, enggak direncanakan, udah otomatis. Memang itu karakternya. Nah, kalau kebaikan itu sudah jadi karakter, baru namanya akhlak. Hayatun li nafsi, kondisi hati, kondisi jiwa, tasduru, akan muncul, anhu ini, bukan indah, keliru ya. Anhu, dari kondisi jiwa yang baik itu, anha maksudnya bukan anha, dari kondisi jiwa yang baik itu, apa yang muncul? Al-af'alul jamilah, perbuatan-perbuatan, perilaku yang baik, baik aklan wa syar'an, menurut akal maupun menurut syara'. Munculnya perbuatan baik itu terekspresi bisuhulatin, dengan gampang, mudah. Automatically min ghairi hajatin, tanpa perlu, ila fikrin, mikir-mikir. Kalau kita kan mikir-mikir, ada orang gimana ini enaknya, senyum apa enggak ini, pakai sopan santun, tawadhu, adab apa enggak. Fulan sugih anaknya wahyu, langsung secepat kilat dia bisa merekayasa perilaku. Dadak mikir. Kenapa? Karena tahu yang datang ini orang kaya, berpengaruh, anaknya wahyu. Mengko sing teko ono maneh wong alim tapi enggak duwe anak ayu. Biasa. Nah, ketika dia menampilkan santun, adab, tawadhu, akhlakkah itu? Atau sandiwara? Sandiwara langsung dadak mikir-mikir. Halo?
yang perilaku otomatis karena memang karakternya begitu. Itulah yang namanya akhlak. Sing dadak mikir-mikir sebetulnya karakternya enggak mesti seperti itu. Itu bukan akhlak. Itu kemunafikan. Itu mbadut. Apa mbadut? Modus. Dagelan. Wal mutasaddiqu wal musaddiqu rabbah bima dhaminallahu lah. Lagi yang menjadi musuhnya iblis, orang yang senantiasa membenarkan Tuhannya dengan apapun yang Allah jamin padanya. Minar rizki, yakni masalah rizki. Orang ini tetap berjuang, tetap ngajar Quran, tetap ngajar ngaji, tetap ngajar TPQ, tetap ngajar diniyah, tetap ngajar pondok, ngajar musola, jadi muadzin, tukang ngepel masjid. Enggak pernah mikir pangkat, enggak pernah mikir bayaran, enggak pernah mikir apa. Pokoknya berjuang terus. Dia hanya yakin Allah enggak akan dolim, Allah enggak sare, Allah enggak lali, pasti menjamin hambanya. Itu orang kayak begitu mentalnya, itu musuhnya iblis. Dan menangnya NU, menangnya Islam itu punya tentara-tentara, punya pasukan-pasukan yang kayak begitu. Di NU ada ribuan guru-guru TPQ yang enggak peduli bayarannya biro. Ada ribuan wong-wong yang rela ngupeni masjid, musola, muadzin tanpa bayaran. Sehingga di NU itu meskipun enggak ada sistem organisasi yang mapan, enggak ada sistem gaji kepangkatan yang mapan, jalan saja, karena punya peluru-peluru kayak begitu itu. Sementara kalau kelompok-kelompok lain, itu mesti mereka top down. Ada manajemen dari atas, posisi ini sekian, bisa rohnya, muadzin sekian. Itu kalau sampai enggak digaji 5 bulan, bisa jadi muadzinnya demo. Mogok azan. Apa? Gajinya macet, adanya ya macet. Nah di NU enggak pakai begitu. Azan itu ya karena keyakinan itu kebenaran. Ikut sunnah Rasul. Pendekatannya pendekatan terus, sampaikan ilmu, menyadarkan umat, memberi dalil kepada umat, memotivasi umat. Nah bermodal itu dalam diri umat, dalam diri masyarakat, mereka akan secara otomatis mereka melakukan tugasnya masing-masing. Ini apa itu? Apa tadi? Orang yang membenarkan jaminan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi ruhil bayan. Berkata Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Bayan. Ittafaqal ulama ala anna arba'atan la taqbalu taghayyur aslan. Ulama bersepakat bahwa 4 perkara berikut ini enggak akan mengalami perubahan aslan sama sekali. Pertama al-umur. Kalau sampean ditakdir umurnya 50 ya mati ketika umur 50, takdir sudah. Mubrom, enggak akan mengalami perubahan. Yang kedua, warizku soal rezeki. Udah, zaman jadi kopral, wong takdiri rezeki banyak. Kopral rezeki jenderal. Zaman takdirnya banyak, wajah deso, wajah tak berdosa, tapi rezeki kuto. Nah, ya wajahnya tukuli ya. Wajah desa rezeki kuto. Ono order. Mandek-mandek. Enggak bisa diiri, Mas. Itu memang sudah takdir, enggak akan mengalami perubahan. Wal ajal pati, kapan matimu, di mana? Was sa'ada was syaqawah. Bahagiakah atau sengsarakah? Itu sudah dicatat.
eh, ilmu ijazah tidak secara otomatis pekerjaan tidak secara otomatis sesuai dengan ijazah atau ilmu. Banyak sekali anak-anak pondok sinilah alumni. Kemudian Gus Halim, kalau nggak salah UB peternakan pertanian Gus Halim. Sekarang menjadi pengasuh pesantren. Sekak nyambung belas, anak UB jadi pengasuh pesantren. Ya. Ada dulu anak bahasa Arab, sekarang menjadi bos sepeda motor, punya dealer. Ya apa ini? Tarbiyah lagi. Tarbiyah bahasa Arab malah jadi dealer. Piye ngono? Piye? Ada sini namanya Fauzan, sekarang di Karangploso sana. Dulu di Widya Agama, jurusannya teknologi pengolahan pangan. Sekarang jadi guru agama di Batu. Pekerjaan itu enggak mesti sejalan dengan ilmu atau ijazah. Makanya saya keliru kalau kuliah ambil jurusan ini biar jadi ini. Ambil jurusan ini biar jadi ini, salah. Oh enggak mesti. Ya, saya sendiri dulu menekuni IPA, matematika, dan terusnya. Ya, mulai rumus, mulai ABC, sampai limit, integral, kalkulus, segala macamnya. Tahu-tahu jadi kayak begini ini. Ya apa ini? Cari ilmu ya cari ilmu sudah lillahi ta'ala. Nanti dapat pekerjaan apa jari pengira. Iso-iso sama doktor ekonomi di Brawijaya, tahu-tahu hati mau enggak kena timpet, kecantol karo ning sing ayu. Depek mantu karo kiai, ditugasi kon mulang takrib. Ya. Mau menolak dipecat enggak sido dipek mantu, payah sampean. Nggih purun. Ahli ekonomi jadi mulang takrib. Ngerti ya? Nawa itu ngaji cari ilmu lillahi ta'ala. Jadi apa? Dapat pekerjaan apa? Opo jere sing ngecet lombok. Lalu dapat pekerjaan. Jangan niat kaya. Lakukan aja pekerjaan itu sebaik-baiknya. Kalau sama niat segera kaya dari situ, sama curang, korupsi, manipulasi, dan segala macamnya. Udah, lakukan aja pekerjaan itu sebaik-baiknya. Kenapa? Tidak senantiasa rezeki itu mesti koheren, sejalan, seimbang dengan pekerjaan. Ada orang yang pekerjaannya biasa-biasa, tapi sugih. Mulang Quran, mulang TBQ, mulang dinia, tahu-tahu rumahnya kedatangan manuk walet. Ya wes sugih. Ya apa? Ya, ojo nawa itu bekerja ben sugih, salah. Nawa itu bekerja ngelakoni kewajiban, kerjakan setekun-tekunnya, seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Saya dipahamkan Allah soal rezeki ini. Kadang nang omah kayak begini, sering berhari-hari di rumah ngajar sampean, mulang ngimami. Terus orang mikirnya, nah kalau Marzuki enggak terus jarang kemana-mana, terus dapat amplop dari mana? Ternyata kalau rezeki itu datang datang ke rumah ya diberi bisyarah, kemana-mana juga diberi bisyarah. Jadi enggak perlu kita nawa itu pengajian biar mendapat bisyarah, enggak usah.
Kalau bisyarah itu memang menjadi jatah rezekimu, meskipun di rumah ngimami, ya tetap saja dapat bisyarah. Salah orang pengajian niat cari bisyarah. Nah, kerjakan pekerjaan sebaik-baiknya. Rezeki opo jare sing ngecet. Hari ini Mas, hari ini pemerintah membuat kebijakan nambahi santunan 600.000 bagi karyawan-karyawan negeri maupun swasta, BUMN, yang karena dampak pandemi, hasil mereka menjadi berkurang. Jadi mereka-mereka yang di sektor formal, PNS, atau semi formal, BUMN, atau karyawan-karyawan pabrik, non formal, tapi mereka bekerja resmi, yang gajinya jadi di bawah 5 juta, plus kebutuhan pandemi kayak begini, pemerintah punya kebijakan mereka diberi 600.000. Dan anaknya guru-guru ngaji nggak dapat. Karena memang nggak terdaftar sebagai pekerja yang formal PNS, juga nggak terdaftar sebagai BUMN, nggak terdaftar pegawai pabrik, ya pengangguran. Tapi makan juga. Guru-guru ngaji, guru itu begitu, makan juga. Yakin ya? Yakin ya? Yakin. Cari ilmu yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Dapat pekerjaan apa enggak, dapat pekerjaan di sektor mana, opo jari Gusti Allah. Lalu dapat pekerjaan, kerjakan sebaik-baiknya. Apakah kaya lewat situ atau kaya lewat cara yang lain. Yus opo jari pangeran, opo jari sing ngecet Lombok. Ada namanya Imron Mustafa, dulu mondok sini biasa ngelatih taekwondo itu. Ya biasa, alumni sini ngajar ngaji-ngaji begitu. Tahu-tahu bareng di Blitar ada kampung coklat itu, dia mendapat kesempatan untuk bikin brownies atau apa itu, dikirim ke kampung coklat itu. Ya jadi sugih Mas. Wong di kampung coklat rame, sehari butuh sekian banyak brownies dan seterusnya. Nah kayak begitu itu. Terus dapat rezeki banyak. Dapat rezeki banyak itu jangan lantas berpikir, oh duitku akeh bahagia. Enggak mesti. Oh duitku didik sengsara. Enggak mesti. Banyak orang duitnya didik bahagia. Banyak orang duitnya akeh sengsara. Mbak-mbak ketika sudah berjodoh, punya suami, pas rodok melarat, itu bahagia. Gara-gara suami rapateknya ke duit, kerasan yang omah. Gak patek lungo, gak patek dolin, wong randuwe, duit neng omah. Hari-hari bersama suami bahagia. Gara-gara suami kaya ndadak, OKB orang kaya baru. Wis ganteng seenom dadi pengusaha muda. Ngalor ngidul mitang meeting. Dan segala macamnya. Tergodalah dengan perempuan lain. Dia menggoda juga tergoda. Akhirnya jarang pulang. Jere sing wedok sambat ning koncone. Pak, benak sampean, Pak. Sumpah kau dadi bojo, duwe bojo ganteng sugih. Biyen pas durung sugih nang omah mentin. Saiki bareng sugih sak wulan pisan durung mesti mulih. Sing alasan ngurusi perusahaan macam-macam. Ingin nerima WA teko istri ketiga sumpah. Ayo, penak sugih apa penak melarat? Enggak mesti. Jangan berpikir sama sugih mesti bahagia. Enggak mesti. Lek duit didik terus mesti sengsara. Enggak mesti.
Ada orang penghasilannya biasa-biasa, sampean mungkin tamat dari sini rapi oleh wong desa kono, mek duwe sawah 2 kedok, 3 kedok jauh dari cukup. Tapi itu disyukuri. Digarap sing apik pagi, wis Dik aku berangkat. Mari sholat duha berangkat. Monggo Mas. Sawah macul sak tunggalane. Ya. Nanti jam 10 istrinya wis mari masak apa anane, sego karo sambel terasi, karo kerupuk, karo bayam didik-didik digodhog didulit ning ngirim sampean sawah dikit-dikit. Wong loro semangan bareng ning gubuk, masyaallah. Cek bahagia. Halo. Bahagia. Semari ngono, sampun Mas nggih wangsul. Iki gawonen aku mung golek kacang sak tekem. Karono lombok sak gegem nggih. Bojone jam-jam 9:30 mulai bawa kacang sak gegem karo lombok sak tekem. Lombok itu sambel sebagian gawe lodeh. Engko jam-jam 12 wayang ngimami zuhur sing lanang mulai. Adus ngimami jam 12:04 mangan. Segone mateng, kacang wis mateng dadi lodeh. Ya. Mari ngono asar mulang TPG. Yes. Jam 4:30, jam 5, suami istri karo anak siji nang ngarep omah lungguh kursi elek. Guyon-guyon, mes nyawang anak itu lena. Mari maghrib anaknya ditunggu belajar Quran didik surat pendek. Ya, mari sholat isya mangan. Terus ono arek-arek njaluk wuruk, takrib tau apa diwuruki. Wis jam 8 selesai. Jam 8 anakmu dikeloni mbokne, dikeloni seprapat wis turu. Jam 8:15 metu teko kamar bojomu. Lah napa? Amat sampun tilem. Jam 8:30 seakan dunia milik bahagia. Anak wis turu, wis mari mangan, wis mari mulang takrib, senajan rapatek nyekel duit. Ya apa, Mas? Kari aku karo sampean, anak-anak wis turu. Lah piye ngono sakarepmu? Sementara yang kedonyan, masih banting tulang ke sana kemari. Ngurus order, ngurus proyek, persiapan ini. Besok tender, gak turu-turu. Terus tanpa terasa terforsir pikiran, tenaga. Mangan kurang terjaga, gak teratur. Tahu-tahu kena komplikasi. Der. Kaya enggak mesti bahagia. Bahagia ada di hati. Apa? Damai dalam hati. Neriman, ikhlas, ridho. Itu di sana ada damai, ada bahagia. Orang yang berpikir kalau kaya, bahagia, umur dawa, kalau melarat, sengsara, ndang mati, itu pikirannya wong kafir. Orang kafir itu punya pikiran jama'a malahu wa'addadah, yahsabu annama lahu akhladah. Terus tumpuk-tumpuk duit, dia kira kalau duitnya banyak, akhladah. Jadi langgeng di dunia, umurnya panjang. Padahal banyak orang mati gara-gara kaya. Macam-macam gara-gara kaya, mangane macam-macam, kolesterol enak-enak dimangan. Akhirnya malah ndang mati. Sing melarat gak mati-mati, gak tahu mangan enak-enak. Sambel ngono kuwi, keringet metu terus macul ae. Tambah sehat.
Gara-gara kaya mati dirampok uang, dibacok mati. Gara-gara melarat kano rampok nyamperi belas. Turu ning langgar ya kano wong nyolong ora nyekel duit dicolong apa. Ngono iku ya. Yang namanya pekerjaan sudah dicatat Allah, umur berapa dicatat Allah, rezekinya berapa dicatat Allah, sengsara apa bahagia juga dicatat Allah. Jangan cari ilmu untuk pekerjaan, jangan bekerja untuk kekayaan, jangan mencari kaya untuk katanya suatu kebahagiaan. Durung mesti. Lah apa niatnya golek ridhone Gusti Allah. Kurang dikit. Wal muhsin ila masturatil aramil. Lagi yang jadi musuhnya iblis, orang yang senantiasa berbuat baik, bersedekah, membantu pada janda-janda yang tertutupi kemelaratannya. Ada sekian banyak janda karena suaminya mati, enggak ada yang bekerja. Mereka sebetulnya sengsara. Kadang makan duit juga kesulitan. Hanya karena mereka anaknya orang-orang mulia, mereka ustadzah, mereka punya pantang minta. Meskipun enggak punya duit, daripada minta-minta mending poso. Nah mereka yang melarat enggak mau minta karena menjaga harga diri. Mereka janda itulah namanya masturatil aramil. Janda-janda yang ketutupan miskinnya itu. Zaman tahu, ini dulu suaminya teman saya. Terus sering zaman teri. Ya biar enggak jadi fitnah. Kalau zaman ngeteri duit yang kono baru ngobojomu. Zaman niat berbuat baik. Janda itu zaman teri duit 500 1 juta mau terne dewe. Suwe-suwe nanti Thomas. Rono maneh, lapo. Kebaikan cara melakukan keliru jadi fitnah. Syukur-syukur bojomu ae sing wehmu. Biar enggak jadi kecemburuan, kecurigaan. Nah, mbak-mbak yang ngono, lek bojomu berbaik-baik kepada janda-janda itu ojo disuudzoni. Ojo dituduh-tuduh, ayo modus. Maksudnya al-muhsin orang yang berbaik-baik bil ata dengan memberi. Wa ghairi maupun yang selain ata. Berbaik kepada siapa? Lin nisa kepada kaum perempuan allati la azwaja yang tiada suami lahunna bagi mereka. Namanya janda, fakiratin mereka melarat-melarat, masturatin mereka ditutupi, atau sengaja menutupi diri, sehingga orang lain enggak tahu kalau sebetulnya mereka enggak punya duit. Layadharna mereka tidak menampak-nampakkan diri, enggak nonyol-nonyol, enggak tampil-tampil, lirijali di hadapan laki-laki, meneng. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda inna sa'i alal almalah sungguh orang yang berjuang berupaya keras untuk para janda wal masakin dan orang-orang miskin kal mujahid fi sabilillah seperti orang yang berjuang membela agama Allah awil qaim atau seperti orang yang senantiasa qaimil lail bangun malam as-saimin nahar apa berpuasa di siang hari rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Nah, terakhir musuhnya iblis wal musta'iddu lil maut. Orang yang bersiap mati. Caranya bersiap gimana? Bi'ityanil a'malis salihah dengan melakukan amal-amal yang salihah. Yes.